Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Sarah dari kelas 2D PAI. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hadis-hadis tentang keikhlasan, honor dan gaji dalam pendidik. Yang terhormat Ibu Nur Laila Sa'adila STHI MPD dan teman-teman sekalian. Materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan ikhlas mencari ilmu. Hadis yang berbunyi An Unas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka ia pada jalan Allah sehingga ia pulang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas memberikan motivasi kepada umat agar selalu mencari ilmu dan selalu menuntut ilmu, tidak pandang dimanapun tempatnya, baik jauh maupun dekat. Dikarenakan mencari ilmu merupakan kebutuhan utama pokok manusia. Karena ilmu sangat penting dalam menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dengan ilmu kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, ilmu yang bermanfaat juga dapat menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Misalnya, seorang siswa itu pengen menjadi dokter ataupun guru, maka seorang siswa itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang belajar, seperti hadis yang sebelumnya disebutkan, karena orang yang keluar untuk belajar, maka ia sedang berada di jalan Allah. Jika niatnya karena kebaikan, maka ia sedang berada di jalan Allah sehingga sampai ia pulang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengajaran boleh menerima upah, yang berbunyi dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. An Ubadah bin Samit qala 'allamtu nasan min ahli sufa al-Qur'an wal kitabah fa'ada ilayya rajulun minhum qausan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala as'alanna fa'ataitu faqultu ya Rasulullah rajulun ahda ilayya qausan mimma kuntu u'allimuhu al-kitaba wal Qur'an walastu bimalin wa arni anha fi sabilillahi qala ya kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nari faqbalha. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan larangan menerima upah, hadiah, atau gaji dalam pengajaran.
Hadis tersebut menceritakan tentang seorang sahabat sebagai guru. Hadis tersebut menceritakan tentang seorang sahabat yang menjadi guru Al-Qur'an dan tulis menulis di As-Sufah, yaitu tempat penampungannya para sahabat muhajirin. Ketika salah seorang muridnya memberi hadiah busur panah, ia melapor kepada Nabi bertanya tentang hal tersebut. Aku mendapatkan hadiah sebuah busur panah dari murid yang saya ajarkan Al-Qur'an. Hadiahnya sederhana, tidak mahal, dan aku gunakan memanah di jalan Allah. Nabi melarang dan menjawab dengan ancaman yakni dikalungi neraka. Maksudnya yaitu masuk neraka. Dari hadis tersebut memberikan peringatan agar seseorang tidak menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai alat untuk keuntungan pribadi semata. Maksudnya yaitu larangan menerima gaji, agar seseorang pengajar tidak hanya fokus pada uang saja maupun kebutuhan pribadi, tetapi agar seseorang mengajar itu dengan hati yang ikhlas dan yang tulus, tidak menjadikan uang sebagai tujuan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu diperbolehkannya menerima upah. Dengan hadis yang berbunyi Ani bani Abbasi anna nafaram min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bima ifihim labighun aw salim fa'arada lahum rajulun min ahlil ma'i faqala hal fikum mirraq anna fil ma'i rajulan labighan aw saliman fatalaqa rajulun minhum faqara'a bi fatihatil kitabi ala sya'i fabara'a faja'a bisyai ila ashabihi fakarihu dzalika wa qalu akhadta ala kitabillahi ajran hatta qadimul madinata faqalu ya Rasulullah akhadha ala kitabillahi ajran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqan ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang pengajaran bolehnya menerima upah. Di sini hadis tersebut memberi motivasi bolehnya menerima upah bagi pengajar, guru ataupun pendidik, ataupun serta pengobatan jampi-jampi. Ataupun jampi-jampi. Hadis tersebut mengisahkan tentang ketika sekelompok melewati sebuah kaum yang tinggal di tempat turunnya air
Lalu di tempat itu terdapat peristiwa yang mengejutkan, yaitu ada seekor binatang berbisa yang di dalam air yang menggigit salah seorang di antara mereka. Lantas mereka meminta tolong kepada sahabat Nabi untuk mengobatinya. Di antara mereka bertanya, apakah ada antara kalian yang bisa mengobati seorang sakit yang digigit binatang berbisa? Salah seorang sahabat Nabi berangkat. Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit iklan. Dilanjutkan. Tadi sampai yang bertanya ya. Lantas di situ mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati orang sakit yang digigit binatang berbisa? Lalu seorang sahabat Nabi berangkat mengobatinya dengan cara dibacakannya surah Al-Fatihah ke air. Dengan izin Allah, orang yang tergigit binatang berbisa itu disembuhkan dan dikasih upah seekor domba atau kambing. Dalam hadis tersebut dijadikannya alasan diperbolehkannya menerima upah karena sebagai bentuk penghargaan, dan selain itu dianjurkannya untuk menghormati dan menjamu tamu dengan baik. Kesimpulannya, Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk mencari dan mengajarkan ilmu, karena ilmu membawa manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam juga memperbolehkan guru atau pendidik menerima upah, honor, dan gaji sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan usahanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang ruqyah dengan membaca Al-Quran. Namun, seorang pendidik tidak boleh menjadikannya ilmu agama sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi semata, seperti misalkan ia mengajar untuk tujuannya untuk mendapatkan uang. Nah, sebagai pendidik, ia tuh tidak boleh mencari keuntungan pribadi semata melalui ilmu sebagai alat sarana prasarana untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, menerima upah dalam mengajar sebetulnya diperbolehkan sebagai bentuk penghargaan kepada pendidik atas jasa dan usahanya. Namun tetap selama pendidik tersebut menjaga niat yang ikhlas, tidak materialistis, dan tetap menjadikan pendidikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan masyarakat. Jadi, sebetulnya menerima gaji dan honor itu diperbolehkan karena sebagai bentuk penghargaan. Namun, apakah boleh ketika seseorang mengajar dan menjadikannya dan menggunakan hasil yang ia dapatkan seperti gaji ataupun honor digunakan untuk kebutuhannya pribadi seperti kebutuhan sehari-hari? Nah, itu diperbolehkan karena manusia juga merupakan makhluk hidup yang harus memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan memenuhi kebutuhan tersebut, kita bisa mengajar kembali. Jadi, mencari nafkah juga merupakan ibadah. Dan dengan mengajar tersebut, kita bisa
dengan gaji yang diberikan kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk menjalankan pendidikan selanjutnya ataupun menjalankan kehidupan sehari-harinya. Maka hasil mengajar diperbolehkannya digunakan untuk kebutuhan hidup karena untuk mencari nafkah juga yang merupakan bentuk ibadah. Namun, kenapa dilarangkannya untuk pribadi semata? Itu seperti dia tuh mengajar hanya untuk mendapatkan uang, yang mendapatkan uang yang untuk berlebih-lebihan, seperti salah niat. Mengajar itu tidak disertai dengan niat yang tulus, hanya uang gitu. Seperti hanya untuk mengejar harta. Padahal mengajar itu harus disertai dengan niat yang tulus dan tidak materialistis. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan itu terdapat pada diri saya sendiri dan kelebihan merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.